Shalom saudara-saudara, pesan Tuhan yang mengawali minggu kedua di bulan Juli 2021 ini terdapat di Efesus 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat ini merupakan salah satu bagian dari surat Rasul Paulus yang mengingatkan kita tentang pengharapan yang terkandung dalam panggilan Tuhan atas hidup kita. Mungkin ada yang bertanya, apa sih panggilan Tuhan atas hidup kita? Saudara-saudara, menurut Roma 8 ayat 29 sampai 30, kita tidak hanya dipanggil, tetapi ditentukan, dibenarkan, dan dimuliakan untuk menjadi umat-Nya, menjadi serupa dengan Dia, Tuhan kita. Itulah panggilan Tuhan atas hidup kita. Dan panggilan itu bukan temporer, tapi seumur hidup kita. Melalui firman yang kita baca di Efesus 1 ayat 18, kalau kita membaca sampai dengan ayat 23, maka akan kita dapati 4 rahasia pengharapan yang terkandung dalam panggilan Tuhan atas hidup kita. Tapi yang akan kita soroti pada kesempatan ini adalah pada bagian pertama, yaitu tentang kekayaan kemuliaan. The richest glory from God yang ditentukan bagi kita. Kekayaan kemuliaannya diberikan kepada kita yang pertama melalui pengampunannya atas dosa-dosa kita. Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita beroleh pengampunan dosa melalui penebusan Yesus Kristus dengan darah-Nya. Kata penebusan berarti membayar hutang. Yesus telah membayar hutang dosa hanya melalui darah-Nya. Dosa terjadi ketika kita melanggar hukum-hukum-Nya. Pengampunan melalui Kristus memampukan kita berbalik kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan, dan diselamatkan. Di luar penebusan dan pengampunan Kristus, tidak ada keselamatan. Kita menerima pengampunan bukan hanya supaya kita diselamatkan, tetapi juga supaya kita bisa mengampuni orang lain yang menyakiti, mengecewakan, mengkhianati, membenci, dan menolak kita. Itulah kekayaan kemuliaan yang kita peroleh. Yang kedua, kekayaan kemuliaan itu kita peroleh melalui pemenuhan segala kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19 berkata demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan jelas mengatakan akan memenuhi segala kebutuhan kita, bukan menurut kekayaan siapapun. Orang terkaya di gerejakah? Saudara terkayakah? Sahabat yang terkayakah? Bukan menurut kekayaan apapun yang ada di dunia, tetapi Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kekayaan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun dan siapapun. Kekayaan yang tanpa batas, karena Kristuslah yang memiliki seluruh alam semesta. Dialah pemilik kerajaan yang tak tergoncangkan
dan Dia juga yang memiliki kita. Tidak ada kebutuhan kita yang terlalu besar di hadapan Tuhan. Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita sama-sama dengan Dia? Saudara, Tuhan yang menghadirkan kita di bumi ini atas rencananya, maka Dialah juga yang memelihara kita, memenuhi segala kebutuhan kita. Inilah kekayaan kemuliaannya yang disediakan bagi kita. Yang ketiga, kekayaan kemuliaannya diberikan melalui pemakaian Tuhan atas hidup kita. Roma 9 ayat 23 sampai 24a berkata demikian. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya. Apakah benda-benda belas kasihannya? Terjemahan lain disebut alat. Dalam hubungan ini disebut benda untuk menjelaskan secara kiasan, sebagaimana tubuh yang berasal dari tanah liat yang lemah, kemudian dibentuk oleh sang pemilik sesuai dengan keinginan pemilik untuk tujuan dan kepentingan pemilik. Dikatakan benda-benda belas kasihannya, artinya alat-alat yang menyatakan belas kasihannya, dan kitalah alat-alat itu. Tuhan membentuk kita untuk dipakai sebagai alat-alat untuk menyalurkan belas kasihannya bagi siapapun. Melalui kebaikan hati, kemurahan, kasih, dan sebagainya untuk kemuliaannya. Inilah kekayaan kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sepertinya serba sulit ini, marilah kita tetap ingat rencana Tuhan bagi hidup kita yang telah dipersiapkan, yaitu untuk menerima kekayaan kemuliaannya melalui pengampunannya, melalui pemenuhan segala kebutuhan kita, dan melalui pemakaian Tuhan atas hidup kita untuk menyatakan belas kasihannya kepada siapapun. Hal itu harus terjadi karena itu adalah takdir ilahi atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.